Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya presentasi tentang tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Evaluasi Penjualan berbasis website pada PT Laskem Teknologi Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Pak Arifin Puji Widodo, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bu Vivi Nurjayawati. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nifa Rushidasari dengan NIM 1641020. Langsung saja saya mulai presentasi saya pada kali ini. Latar belakang, PT Laskem Teknologi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis produk wanita seperti pakaian, celana, rok, tas, jam, dompet, dan mukena. Penjualan barang dilakukan secara eceran, dan barang yang dijual adalah ready stock. Adapun jumlah barang yang dimiliki perusahaan kurang lebih 2.000 item. Perusahaan memiliki 2 cabang offline. Rata-rata penjualan offline dalam sehari mencapai 10 kali transaksi, sedangkan rata-rata penjualan online dalam sehari mencapai 50 kali transaksi. Saat ini, pemilik perusahaan dibantu oleh manajer penjualan yang setiap satu cabangnya dipimpin oleh seorang manajer. Setiap bulan, para manajer dari masing-masing cabang akan mengirimkan rekapitulasi transaksi penjualan dan memberikan informasi omset perusahaan ke pemilik perusahaan atau melalui media sosial atau WhatsApp. Proses bisnis perusahaan dimulai dari pelanggan memilih baju, kemudian proses yang kedua adalah pelanggan menyerahkan barang yang dibeli, dan kasir akan membuat nota penjualan. Satu nota penjualan diberikan kepada pelanggan, dan satu nota penjualan lagi disimpan sebagai arsip. Ketika pelanggan menerima nota penjualan, proses selesai. Nota penjualan yang sudah diarsipkan oleh bagian kasir akan direkap ke dalam laporan penjualan. Kemudian proses yang keempat, kasir menyerahkan rekapan laporan penjualan kepada manajer. Proses selesai. Untuk permasalahan yang pertama adalah selama ini perusahaan hanya menghasilkan informasi sebatas rekapitulasi transaksi penjualan dari salinan nota penjualan. Nah, hasil dari pencatatan-pencatatan tersebut itu belum bisa menghasilkan informasi yang memadai untuk manajer dalam melakukan evaluasi di tiap cabangnya. Dikarenakan informasi yang didapat hanya sebatas informasi jumlah barang yang laku terjual saja. Tidak bisa mengetahui informasi barang mana sih yang paling laku terjual, terus jenis barang apa sih yang bisa diminati pelanggan, dan pelanggan mana sih yang paling banyak melakukan pembelian, dan lain-lain. Nah, apabila informasi-informasi tersebut yang dihasilkan lebih detail, akan membantu manajer dalam mengambil keputusan. Salah satunya adalah keputusan target penjualan. Jika ingin penentuan target penjualannya itu pas, tentunya harus mengevaluasi dari penjualan-penjualan sebelumnya. Nah, perusahaan selama ini belum mempunyai prosedur untuk menetapkan dan memantau pencapaian target penjualan. Dikarenakan laporan yang selama ini dihasilkan itu masih kurang informatif, sehingga perusahaan menjadi sulit termotivasi untuk melakukan pencapaian penjualan. Permasalahan yang kedua adalah sama ini perusahaan tidak dapat mengetahui berapa kecepatan penjualan dari masing-masing barang ini. Sehingga manajer kesulitan dalam melakukan evaluasi penjualan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan penjualan dari masing-masing cabang. Apakah kecepatan penjualannya itu baik, apakah persediaan barang yang dijual itu tepat dan sesuai dengan yang diharapkan, atau malah sebaliknya. Dari dampaknya dari permasalahan yang pertama dan permasalahan yang kedua, dari hasil wawancara diperoleh informasi penjualan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 itu mengalami penurunan penjualan, yaitu pada bulan Januari sampai Februari menurun sebesar 0,51%, dan di bulan Mei sampai bulan Juni mengalami penurunan kembali sebesar 21,14%. Solusinya adalah menghasilkan sistem informasi evaluasi penjualan yang dapat satu, membantu kegiatan pelaporan penjualan secara real time untuk melihat perkembangan penjualan masing-masing cabang. Yang kedua, mengetahui berapa persentase kecepatan penjualan dari masing-masing barang. Yang ketiga, memproses data target dari parameter yang sudah ditentukan oleh manajer dan menghasilkan output berupa informasi target. Dan yang keempat adalah membantu manajer dalam melakukan evaluasi penjualan dan evaluasi target. Landasan teori, metode Seltrup merupakan cara menghitung persentase penjualan barang.
menurut Parmax and Midner tahun 2011. Metode top-down anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan menurut Harahap tahun 2005. Yang ketiga, konsep evaluasi, suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, menurut Umar tahun 2005. Metode penelitian dimulai dari tahap awal, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan studi literatur, kemudian menganalisa proses bisnis, dan terakhir adalah mengidentifikasi masalah. Untuk tahap pengembangan, yaitu terdiri dari communication, yaitu menentukan ruang lingkup, kemudian mengidentifikasi pengguna dan identifikasi data dan informasi, kemudian melakukan planning, yaitu jadwal kerja, dan melakukan modeling, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna, menganalisis kebutuhan fungsional, menganalisis kebutuhan non-fungsional, menganalisis kebutuhan sistem, dan IPO diagram, kemudian mendesain sistem flow, mendesain data flow diagram, desain konseptual data model, mendesain physical data model, terus struktur tabel, desain interface, dan desain skenario uji coba. Kemudian yang terakhir adalah melakukan construction, yaitu pembuatan aplikasi dan melakukan uji coba. Untuk tahap akhir dari metode penelitian ini adalah mengevaluasi hasil penelitian dan mendapatkan hasil dokumentasi hasil penelitian. Untuk IPO diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dan untuk konteks diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini. Hasil penelitian, yaitu hasil perhitungan perputaran penjualan menggunakan metode Seltzer secara manual dengan rumus unit sold per unit on hand plus unit sold kali 100%. Diperoleh hasil atasan 79% dan celana 78%. Dan hasil perhitungan perputaran penjualan menggunakan aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk hasil penelitian perhitungan target barang secara manual, itu dapat menggunakan parameter top down dari manajer, yaitu kenaikan dari atasan adalah 15%, jadi 15% dari 60 adalah 69 stok, dan untuk celana 15% dari 40 adalah 46 stok. Hasil perhitungan target barang menggunakan aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk kesimpulan, sistem ini dapat menghasilkan informasi penjualan barang dan informasi penjualan pelanggan. Sistem ini dapat menghasilkan informasi perputaran penjualan barang yang didapatkan melalui proses metode Seltzer. Sistem ini dapat menentukan target barang dan target penjualan atau rupiah. Sistem ini dapat menghasilkan informasi target barang dan informasi target penjualan rupiah dan dapat melakukan penentuan target penjualan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan demo dari aplikasi saya. Jika login sebagai admin cabang pertama adalah admin 1. Nah, admin itu dapat melakukan input data master dan input data transaksi penjualan. Input data master terdiri dari input data master pegawai, input data master jabatan, dan ada input data master pelanggan, ada input data master barang, input data master jenis barang, master kategori, golongan, merek, bahan, motif, warna, ukuran, dan metode. Terus ada input data master cabang, dan ada yang terakhir adalah input data master ekspedisi. Kemudian melakukan transaksi penjualan. Dengan cara klik button kasir, kemudian masukkan ke keranjang belanja. Nah, jika beli 3 itu dapat potongan 10.000. Bisa kita lihat dari harga jual 150.000 dikali 3 adalah 450.000. Jika beli 3 mendapat diskon potongan 10.000 jadi 440.000. Kita melakukan proses bayar dengan cara memilih pelanggan dan metode pembayarannya. Kita pilih ekspedisinya, masukkan ongkir, masukkan nomor resi. Ini juga ada diskon lagi, dibayarnya 450.000 dan kembalinya adalah 0. Berhasil. Data penjualan akan masuk dalam tabel berikut ini.
kita bisa login lagi sebagai manajer. Manajer 1 yaitu manajer di cabang pertama. Manajer dapat melihat laporan penjualan barang, laporan penjualan pelanggan, laporan perputaran penjualan, laporan stok, laporan target barang, laporan target penjualan, grafik penjualan pelanggan, grafik penjualan barang, grafik target barang, grafik target penjualan, dan grafik tren barang. Untuk laporan penjualan barang dapat kita masukkan periodenya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Nah, diperoleh bahwa kategori atasan jumlah penjualan di bulan Agustus tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus adalah 60 unit yang berhasil terjual dan bagian celana adalah 40 unit. Di dalam laporan penjualan barang kita bisa melakukan search berdasarkan cabang, sales, ekspedisi, kategori, jenis, golongan, merek, bahan, motif, warna, dan ukuran. Untuk laporan penjualan pelanggan kita juga bisa melakukan pemilihan pilih periode tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Bahwa nama pelanggan Mbak Uci ini adalah melakukan jumlah penjualan paling tertinggi ada 72 unit, Mbak Novi 28 unit. Dengan total belanja adalah 12 juta. Untuk laporan penjualan pelanggan dapat kita search berdasarkan pelanggan, usia, waktu pembelian, kota, metode pembayaran, dan cabang. Untuk laporan perputaran penjualan juga kita bisa pilih periode tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Nah, bahwa laporan perputaran penjualan di cabang Beratang itu persentase penjualannya adalah 26%. Kita bisa melakukan search berdasarkan sales, ekspedisi, kategori, jenis, golongan, merek, bahan, motif, warna, dan ukuran. Dan laporan stok barang. Kita bisa melakukan pemilihan periode tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Bahwa laporan stok barang yang ada di Beratang adalah 127 unit stok awal, dan stok masuknya adalah 254 unit, stok keluarnya 100 unit, stok akhirnya adalah 284 unit. Dalam laporan stok barang kita bisa melakukan search berdasarkan kategori, jenis, golongan, merek, bahan, motif, warna, ukuran, dan barang. Untuk laporan target barang, kita juga bisa melakukan pilihan periode tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus, berdasarkan cabang, berdasarkan sales, kategori, jenis, golongan, merek, bahan, motif, warna, dan ukuran. Ukuran target penjualan juga bisa di-search berdasarkan periode tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Untuk search berdasarkan cabang, sales, kategori, jenis, golongan, merek, bahan, motif, warna, dan ukuran. Untuk grafik penjualan pelanggan, kita juga bisa search berdasarkan periode tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Diperoleh bahwa Mbak Uci ini paling mendominasi dari seluruh pelanggan yang berbelanja di PT Laspen Teknologi Indonesia. Juga bisa kita search berdasarkan usia, waktu pembelian, kota, metode pembayaran, dan cabang. Grafik penjualan barang, kita juga bisa search berdasarkan cabang, sales, ekspedisi, kategori, jenis, golongan, sampai dengan ukuran. Untuk grafik target barang juga demikian, bisa di-search berdasarkan cabang, sales, kategori, sampai ukuran. Bahwa grafik warna abu-abu ini menunjukkan grafik target barang, dan yang warna biru ini adalah menunjukkan grafik penjualan saat ini. Bahwa kita bisa simpulkan penjualan ini belum memenuhi target untuk kategori atasan karena belum sampai pada garis sekian. Dan grafik target penjualan juga bisa di-search berdasarkan cabang, sales, kategori, sampai dengan ukuran. Untuk target penjualan adalah menghasilkan rupiah atau nominalnya saja. Untuk grafik tren barang, kita bisa search berdasarkan tahun 2019. Untuk kategori atasan belum ada. Di tahun 2020 ada. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, ternyata bulan Agustuslah yang menjadi bulan paling banyak dilakukan pembelian atasan. Seperti ini gambarnya. Untuk yang celana juga sama ya. Bisa di-search juga berdasarkan jenis, golongan,
dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dari ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.